Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini materi kita itu tentang teknologi layanan jaringan bersama saya Buca untuk kelas 11 TKJ. Kita mulai ya. Nah, di sini pertama pengertian komunikasi data. Kalian pasti udah tahu dan enggak awam lagi kan mengenai komunikasi data. Apa sih yang kalian tahu tentang komunikasi data itu? Pasti kalian banyak di sini yang udah pasti pakai alat untuk komunikasi, entah itu dari suara atau data untuk mencari informasi juga ada. Nah, jadi pada intinya di komunikasi data itu merupakan pertukaran data antara dua perangkat melalui media transisi tertentu. Contohnya itu kabel. Nah, untuk data yang menggunakan komputer pengiriman data menggunakan sistem transmisi elektronik, biasanya itu disebut dengan istilah komunikasi data. Nah, data merupakan informasi yang disajikan oleh isyarat angka biner yaitu 0 dan 1. Di sini kalian bisa kita baca bareng-bareng tentang komunikasi data itu. Komunikasi nih, pertama komunikasi itu kan berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologi, nah berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang memiliki arti berbagi atau menjadi milik bersama. Nah, komunikasi berarti suatu proses pembangunan saling pengertian dan menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung satu sama lain. Nah, data itu berasal dari kata datum yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa. Di sini slide ini kalian bisa menambah wawasan juga tentang dasar apa sih itu komunikasi. Awal dari komunikasi itu berasal dari bahasa mana, etimologinya dari mana, kalian di sini bisa tahu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan komunikasi data itu apa. Nah, jenis komunikasi data ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis terestrial dan jenis satelit. Ayo, ada yang tahu gak jenis terestrial itu apa? Yang bisa menjawab nanti Buca kasih poin. Harus aktif. Di kelas Buca harus aktif anak-anaknya. Setiap dikasih pertanyaan harus langsung bisa jawab. Kalau misalnya salah itu nggak masalah. Kan namanya kita belajar, salah kan wajar. Oke, bisa jelasin deh. Jenis terestrial itu komunikasi menggunakan media kabel sebagai aksesnya sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk membangun infrastruktur jaringan. Jadi tuh kalau jenis komunikasi data terestrial itu di mana makan biaya yang cukup banyak dalam aksesnya dan memakan waktu juga. Nah, kalau misalnya jenis satelit itu apa ya? Jenis satelit itu komunikasi data menggunakan satelit itu sebagai aksesnya. Di wilayah yang dicangkupannya akses satelit itu lebih luas dan mampu menjangkau lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Jadi lebih besar lagi dan lebih luas lagi komunikasi datanya lewat satelit dibanding yang tadi terestrial. Juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berlangsungnya komunikasi data. Nah, dari komponen komunikasi data itu ada pengirim, ada penerima juga, terus ada pesan atau data, kemudian ada apa lagi? Media pengiriman dan protokol. Di pengirim di sini itu piranti yang mengirimkan data.
sebagai pengirim, penerima yang menerima, piranti yang menerima data. Pesan atau data jadi informasi yang dipindahkan. Adanya pesan atau data sebagai informasi bisa berupa apa saja, antara lain itu teks, angka, gambar, suara, video, informasi lain, atau kombinasi dari semuanya juga bisa. Media pengiriman itu media atau saluran digunakan untuk mengirimkan data berupa kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Dan terakhir itu protokol, di mana protokol adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Kemudian tipe komunikasi data. Tipe komunikasi data itu apa aja sih? Tipe komunikasi data itu ada komunikasi suara, komunikasi berita atau gambar. Nah, komunikasi suara itu jenis komunikasi yang paling umum digunakan, berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Nah, komunikasi berita dan gambar itu merupakan komunikasi berupa informasi berita tertulis ataupun gambar. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup, video, atau gambar diam statis. Nah, fungsi dan tujuan komunikasi data itu yang pertama, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang kedua, mempercepat penyebaran data atau informasi. Lebih cepat nih kita menyampaikan informasi. Tujuannya itu komunikasi data. Terus efisien dalam pengiriman data dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar itu bisa kita mengirimkan data secara cepat. Kemudian sistem komunikasi data itu memungkinkan orang dan bisnis mempunyai lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. Walaupun jaraknya itu jauh, antar benua sekalipun, kita dapat berkomunikasi melalui yang tadi itu bisa dari lewat satelit juga bisa, karena misalnya ini antara mengirimkan informasi antara dua orang ini yang saling berkomunikasi ini, mereka saling berjauhan, misalnya antar benua. Kemudian memungkinkan kemungkinan pengolahan data dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Nah, keragaman komunikasi. Ada keragaman komunikasi nih. Dari keragaman komunikasi ini terbagi menjadi 3 poin, antara lain komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video. Oke. Dari keragaman komunikasi ini ada komunikasi audio. Komunikasi audio itu apa sih? Komunikasi audio itu merupakan suatu alat komunikasi yang dapat digunakan melalui alat pendengaran. Contohnya ini. Nah, ini apa? Radio. Nah, ini contoh-contohnya sebagai komunikasi audio pakai HP maupun handphone. Nah, komunikasi video. Ini komunikasi video. Apa sih komunikasi video itu? Komunikasi video itu merupakan bentuk komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat penglihatan atau visual. Salah satu contohnya ini CCTV. Apa sih keuntungan dari komunikasi video? Tadi belum ya. Keuntungan dari komunikasi audio itu apa? Ada yang tahu gak? Nah, keuntungannya ini kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Kemudian komunikasi video itu keuntungannya kita bisa berkomunikasi, melihat seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat. Kalau di CCTV kan zonanya berbeda, tempatnya juga berbeda, tanpa harus berada di zona tersebut yang bersamaan. Dan kita hanya bisa memantau meremote dari CCTV. Komunikasi audio video. Nah, dalam komunikasi audio video ini apa sih?
Ini tuh disebut suatu bentuk komunikasi yang merupakan gabungan antara komunikasi audio dan komunikasi video. Nah, komunikasi dapat ditangkap melalui alat pendengaran dan penglihatan atau visual. Contohnya televisi, video call, video conference atau teleconference. Nah, keuntungannya apa sih dari komunikasi audio video ini? Keuntungannya itu kita bisa berkomunikasi atau bertemu dengan seseorang atau berkumpul atau berinteraksi di suatu tempat, di zona yang berbeda, di tempat yang berbeda, tanpa harus berada sama, seperti komunikasi video dan komunikasi audio yang tadi. Ini gabungan dari audio dan video. Oke, sekian pertemuan hari ini. Okay, thanks all for today's meeting. If you have any question, you can contact me via WhatsApp or email. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.